Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Pemirsa yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti pernah kena masalah. Semua orang pasti pernah kena musibah. Baik yang menonton video ini maupun saya pribadi. Entah itu musibah kecelakaan, terkena penyakit, atau misalnya susah mendapatkan jodoh mungkin ya, susah mendapatkan pekerjaan, apapun itu, apapun ujian itu kita pasti pernah mengalaminya. Nah, tapi seorang muslim kita diajarkan untuk bisa sukses menjalani setiap musibah dan ujian. Karena hidup ini adalah suatu masalah yang selalu berpindah ke masalah lainnya, dan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal, kenapa selalu ada ujian dan musibah dalam hidup kita? Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Kalau Allah cinta kepada saya pasti Allah berikan ujian. Kalau Allah mencintai antum di sini semua yang pemirsa budiman yang menonton acara ini, pasti akan Allah berikan ujian. Dan itu keutamaan seorang yang beriman. Jadi artinya kalau ada ujian datang ke hidup kita, pertama yang harus kita pikirkan, yakini itu karena Allah sayang kepada kita. Gitu. Kenapa? Karena dengan ujian ini kita bisa lebih tangguh. Dengan ujian ini kita bisa lebih dewasa. Dengan ujian ini kita bisa lebih lebih dewasa dan lebih kuat kembali. Seperti itu. Dan dengan ujian-ujian ini justru akan membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita kalau sakit bawaannya pengen zikir terus kan. Kita kalau misalnya sedang tidak ada uang, bisa jadi kita akan lebih banyak mengangkat tangan meminta kepada Allah di masjid. Ketika kita misalnya sedang ada keinginan, kita pasti mengejar Allah. Itulah keutamaan sebuah ujian. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu sayang kepada kita. Seperti itu. Dan kenapa Allah memberikan kita ujian di dunia ini? Karena kita orang yang beriman, Allah ingin agar urusan kita ini terkait yang berhubungan dengan dosa ini selesai di dunia. Jangan dibawa ke alam kubur, jangan dibawa ke akhirat. Gitu kan? Karena kalau ada dosa, kita mati membawa dosa, tidak selesai dengan tobat, tidak selesai dengan ujian atau masalah di dunia, terbawa ke alam kubur itu akan berbahaya. Siksa kubur sangat pedih. Siksa di akhirat juga sangat pedih. Jadi ujian yang ada di dunia ini, ketika kita bersabar maka kita akan memperingan hidup kita sebetulnya. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, hadis Hasan Sahih, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, dia akan mengakhirkan balasan atas dosanya yang ia perbuat hingga nanti akan ditunaikan di hari kiamat kelak. Jadi kalau kita terjatuh, kita kena penyakit, ya, dan lain sebagainya, ucapkan alhamdulillah dan berpikir, oh mungkin ini dosa saya sedang digugurkan. Oh dulu saya pernah gibah, kenapa saya sekarang hari ini kena penyakit tipes misalnya. Oh mungkin dosa dulu saya berguguran dengan ujian dan masalah ini. Dan ingat, kita ada tuntunannya. Kalau kita mendapatkan musibah, apapun bentuk musibahnya, anak nakal, kemudian bisnis tidak lancar, kena sakit, apapun itu, maka idza asobathum musibah qalu, kalau kita mendapatkan musibah, berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini milik Allah yang ada di bumi ini dan ada di langit, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi kalau ada ujian kita kehilangan sesuatu, ya itu memang milik Allah. Nah sudah. Dan orang yang seperti itu, yang ingat Allah ketika dia mendapatkan musibah akan mendapatkan pahala yang besar. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika hubul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga kenapa Allah memberikan kita ujian? Ya. Karena atau masalah ataupun musibah. Karena Allah ingin dosa kita berguguran. Ya. Allah ingin dosa kita berguguran. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi disebutkan, tidaklah menimpa seorang yang beriman berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, gelisah, sedih, susah hati, ada yang menyakiti, menzolimi, sampai ada duri yang menusuk dirinya, kecugak lah kalau kata bahasa Sunda namanya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya.
Ya. Dan keutamaan gugurnya dosa sebetulnya gugur juga dengan masalah-masalah hidup kita. Seperti itu. Jadi ini luar biasa. Gugur dosa-dosa kita. Jadi ini yang harus kita syukuri juga. Jika ada suatu masalah dalam diri kita, itu gara-gara dosa kita. Ketika ujian datang, kita sabar, gugur dosa kita, gugur juga masalah kita. Jadi kalau Anda punya anak yang nakal, Anda kena ujian, istighfar, dan ridolah dengan ujian tersebut, dan hadapi ujian tersebut. Bisa jadi hasilnya itu dosa berguguran, anak Anda jadi tidak nakal kembali. Bisnis Anda omsetnya meningkat, dan lain sebagainya. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh barokah. Maka sabar. Kawan-kawan yang ada terlilit hutang, yang saya dengar di masyarakat Kabupaten Bandung terlilit hutang pinjol, Bang Emok, sabar. Cari jalan keluarnya, minta tolong sama Allah. Gitu kan ya, minta tolong sama Allah dan minta Allah lunasi hutangnya. Kemudian ada teman-teman yang ingin menjadi PNS, mungkin belum lulus, sabar, minta tolong sama Allah, sabar. Gitu kan, seperti itu. Dan perbanyak bertobat kawan-kawan, yang pasti insya Allah dengan tobat, ujian-ujian kita akan Allah selesaikan dengan tobat yang serius dan berniat untuk tidak mengulangi kembali. Allah akan lebih menyayangi kita, mencintai kita, dan juga insya Allah untuk setiap insan yang sekarang sedang mendapati ujian, masalah, ya jangan pernah berpikir Anda yang paling apes, jangan pernah berpikir Anda yang paling menderita, durjana, tidak. Kita kurang terbuka saja mata kita. Sesungguhnya ada di luaran sana, dan saya sering bertemu beberapa orang yang mendapati musibah yang lebih besar dan mungkin kita tidak sanggup untuk menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Allah tuh nggak pernah zolim. Allah tuh sayang kepada kita, dan kita akan senantiasa bersama Allah sepanjang kita berbanyak tobat dan berbanyak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapatkan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.